Shalom semuanya. Pernahkah Anda berdoa atau lagi menyembah dengan sungguh-sungguh? Tiba-tiba ada dorongan aneh di lidah Anda. Mungkin muncul rasa ingin mengeluarkan suku kata asing yang biasa langsung Anda tepis karena berpikir, ini cuma imajinasi saya. Kalau pernah, jangan-jangan itu bukan imajinasi. Banyak orang Kristen sejatinya membayangkan doa bahasa roh itu harus dalam bentuk yang spektakuler dan dramatis. Padahal Roh Kudus seringkali bekerja menyentuh roh kita itu dalam bisikan, bukan teriakan. Jadi tanda-tandanya begitu halus, sehingga tanpa sadar kita melewatinya setiap hari. Itu sebabnya di video ini kita akan membongkar 5 tanda bahwa sebenarnya Anda sudah bisa mulai berdoa dalam bahasa roh tapi tidak sadar. Dan kita akan mulai dengan tanda yang paling sering disalahpahami. Jadi, inilah tanda 1. Getaran lidah dan suku kata yang terputus-putus. Tanda pertama ini adalah yang paling sering disalahpahami dan mungkin pernah Anda alami secara fisik. Yaitu ketika saat Anda berdoa atau menyembah dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba muncul dorongan untuk mengeluarkan suku kata sederhana yang terus berulang. Mungkin bunyinya seperti yalalalala atau karatatatata, dan pikiran pertama kita biasanya langsung berkata, ini saya cuma mengarang-arang saja. Membuat kita berhenti, merasa aneh, dan menganggapnya sebagai distraksi. Padahal inilah pemantik awalnya berasal dari dorongan Roh Kudus agar roh Anda mau segera ikutan berdoa dalam bahasa roh. Karena banyak kesaksian memang menggambarkannya bahwa doa dalam bahasa roh itu bukanlah memakai bahasa penyembahan yang langsung dan lancar, melainkan sebuah bahasa aneh mirip gagap, di mana itu hasil dari menuruti dorongan yang lembut dari dalam hati. Jadi, jika nanti terasa ada getaran di lidah atau mulut yang seolah ingin bergerak sendiri untuk membentuk kata-kata asing, sadarilah itu tanda bahwa roh Anda sedang mencoba berdoa, tapi pikiran Anda belum tahu caranya. Dan soal keraguan itu 100% normal. Merasa, apakah ini dari Tuhan atau cuma pikiran saya? Adalah bagian dari proses. Ingatlah apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 6-7. Jika Timotius saja perlu diingatkan untuk mengobarkan lagi karunia-Nya untuk mengatasi rasa takut, apalagi kita. Jadi, jika Anda merasakan getaran atau suku kata yang berulang, tapi masih disertai keraguan, itu bukan tanda Anda salah. Itu tanda Anda perlu mengobarkan iman lebih lagi, persis seperti Timotius. Nah, sekarang, jika tanda pertama tadi adalah tentang apa yang terjadi secara fisik pada mulut dan lidah Anda, tanda kedua ini masuk lebih dalam lagi. Karena seringkali pada saat yang bersamaan dengan getaran fisik itu, ada sebuah ledakan yang terjadi di dalam hati Anda. Ini membawa kita ke tanda kedua, emosi hati yang meluap. Tanda ini berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam hati Anda. Ketika Roh Kudus menggetarkan roh Anda, rasa emosional dalam diri Anda akan meningkat secara dramatis. Anda akan mendapati diri Anda diliputi oleh perasaan sukacita, kasih, atau bahkan kesedihan profetik yang begitu kuat sehingga bahasa biasa terasa tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam. Pada saat inilah doa bahasa roh akan menjadi satu-satunya saluran yang mampu melepaskan apa yang meluap di dalam. Jadi tanda kedua ini
manifestasinya bisa beragam. Misalnya, menangis tanpa merasa sedih. Anda tiba-tiba menangis saat menyembah, bukan karena ada masalah, tapi karena begitu tersentuh oleh hadirat Tuhan. Ini bukan tanda Anda cengeng atau tidak stabil, tapi tanda roh Anda sedang berseru, "Aba, Bapa," dari dalam. Nyanyian spontan. Tiba-tiba muncul melodi baru dari mulut Anda yang tidak pernah Anda pelajari. Kadang dengan lirik asing, kadang hanya melodi. Ini bukan pura-pura. Ini adalah luapan kasih dari roh Anda kepada Tuhan. Ini yang sering disebut sebagai bernyanyi dalam roh. Jadi jika Anda pernah mengalami hati yang begitu penuh sampai kata-kata biasa tidak lagi cukup, itu adalah kenyataan yang kuat bahwa Roh Kudus sedang bekerja kuat dalam diri Anda dan roh Anda sedang mencari jalan untuk bisa mengekspresikan pergumulannya melalui Anda. Jadi, kita sudah membahas getaran fisik di lidah dan luapan emosi di dalam hati. Sekarang, apa yang terjadi ketika dua hal ini bertemu? Anda jadi tidak mau berhenti. Ini membawa kita langsung ke tanda ketiga. Terjadi peningkatan stamina dalam berdoa secara signifikan. Jadi tanda ini terlihat bahwa tiba-tiba Anda ingin dan dapat berdoa dalam waktu yang lama. Terkadang 30 menit, bisa 1 jam atau lebih, tanpa merasa bosan atau kehabisan kata-kata. Doa sudah tidak lagi terasa seperti membacakan daftar belanja permintaan kepada Tuhan, melainkan menjadi sebuah percakapan dan persekutuan yang intim. Kejadian ini akan bisa membuat tergenapinya janji Tuhan yang disebutkan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Perhatikan kata-kata itu, membangun diri, persis seperti mengisi daya di ponsel. Setelah berdoa dalam roh, Anda akan merasa baterai rohani Anda terisi kembali. Anda akan merasa lebih kuat, lebih damai, bahkan ketika masalah Anda belum terjawab. Dan ini yang terpenting. Bagaimana jika pikiran kita mengembara saat berdoa? Itu pasti terjadi dalam sesi doa yang cukup panjang. Tapi disinilah letak keindahannya. Paulus berkata, "Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa." 1 Korintus 14 ayat 14. Jadi, bahkan saat pikiran Anda terganggu, roh Anda tetap terhubung dan berdoa. Maka pertahankanlah terus sikap doa itu, sebab ini adalah sebuah anugerah luar biasa untuk menjaga persekutuan Anda dengan Tuhan tetap berjalan. Nah, saat Anda mulai bisa berdoa lebih lama dan merasakan pengisian daya rohani ini, ada hal lain yang seringkali menyertainya, yang tidak hanya Anda rasakan di hati, tapi juga secara fisik di tubuh Anda. Dan itu adalah tanda keempat. Kehangatan dan getaran lembut di tubuh dari Roh Kudus. Tanda keempat ini adalah suka munculnya sensasi fisik yang halus saat Anda berada dalam hadiratnya. Mungkin dalam bentuk rasa hangat di dada atau tangan. Ini bukan panas yang menyengat, melainkan kehangatan yang menenangkan, yang sering digambarkan sebagai pelukan dari Sang Penghibur. Ini adalah tanda kehadirannya yang nyata sedang melingkupi Anda. Bisa juga muncul getaran atau aliran ringan, seperti getaran yang sangat lembut di tubuh Anda, mirip seperti merinding, atau seperti ada aliran listrik bertegangan rendah yang halus. Bahwasanya sensasi-sensasi ini bukanlah karena kebetulan atau perasaan saja. Mereka adalah sinyal fisik dari apa yang sedang terjadi di alam roh. Ini adalah cara Roh Kudus berkata, "Aku di sini." Ini adalah undangan bagi Anda untuk lebih lagi menyerahkan diri, bersantai dalam hadiratnya, dan membiarkan roh Anda mengambil alih dalam doa. Jadi,
Sekarang kita sudah membahas getaran lidah, luapan emosi, perubahan pola doa, dan sensasi tubuh. Ini membawa kita ke tanda terakhir yang merupakan buah dari semuanya. Tanda kelima, radar rohani Anda menjadi lebih tajam. Saat Anda rutin bersekutu dengan Tuhan melalui doa roh, Anda tidak hanya sedang berbicara, Anda sedang melatih kepekaan rohani Anda. Bahasa roh seringkali menjadi pintu gerbang yang mempertajam radar rohani Anda di area lain. Tapi bagaimana bentuknya? Jadi Anda lebih mudah membedakan suara Tuhan. Kebingungan antara apakah ini suara Tuhan, suara hati, atau suara iblis mulai berkurang. Anda mulai mengenali frekuensi suara Tuhan yang membawa damai sejahtera, bukan kecemasan. Kepekaan ini tidak datang tiba-tiba, tapi terbangun seiring waktu. Dunia rohani jadi terasa lebih nyata. Mimpi atau penglihatan mungkin menjadi lebih jelas dan bermakna. Ini bukan berarti Anda jadi peramal, tapi alam roh terasa lebih mudah diakses karena roh Anda lebih aktif. Anda mulai mendoakan hal-hal rahasia. Tiba-tiba Anda merasakan beban atau dorongan kuat untuk mendoakan seseorang atau sebuah situasi yang tidak ada dalam pikiran Anda sebelumnya. Ini adalah Roh Kudus yang berdoa melalui Anda untuk hal-hal yang tidak Anda ketahui, memenuhi apa yang dikatakan Paulus bahwa oleh roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jika Anda mengalami salah satu dari ini, itu adalah bukti kuat bahwa roh Anda sudah aktif berdoa, bahkan jika mulut Anda belum selalu menyuarakannya. Maka sebagai pengingat, jadi kita sudah membahas 5 tanda bahwa sebenarnya Anda sudah bisa mulai berdoa dalam bahasa roh. Intinya adalah ini, doa dalam bahasa roh bukanlah tentang pertunjukan dramatis. Ini adalah tentang mengakses alam roh dan membangun persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2. Mungkin selama bertahun-tahun roh Anda sudah ingin berdoa dalam bahasanya sendiri, tapi tertahan oleh keraguan dan penantian akan sesuatu yang spektakuler. Setiap kali Anda merasakan salah satu dari 5 tanda ini, sadarilah bahwa itu bukanlah pengalaman acak. Itu adalah sebuah undangan lembut dari Roh Kudus, undangan untuk melangkah lebih dalam ke dalam karunia yang Yesus janjikan dalam Markus 16 akan menyertai setiap orang percaya. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah saya layak atau apakah pengalaman saya cukup hebat. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan mengenali apa yang Tuhan sudah mulai kerjakan dan akhirnya memberikan suara pada apa yang telah lama ingin roh Anda doakan. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.